Langit desa Gunung Awan dipenuhi cahaya senja. Namun bagi Yun Feilong, setiap sinar mentari hanyalah pengingat bahwa dirinya dianggap sampah. Sejak lahir, tubuhnya tak memiliki akar roh, sesuatu yang membuatnya mustahil untuk masuk jalan kultivasi. Ia berjalan pulang dengan pundak merunduk, melewati tatapan meremehkan para tetua desa. Anak-anak kecil bahkan menirukan gerakan orang lemah, pura-pura tersandung, sambil menyebut namanya dengan nada ejekan. Feilong menggenggam erat kain lusuh yang menutupi tangannya, mencoba menahan amarah. Di tepi hutan bambu, ia mendengar suara berderak aneh dari dalam tanah. Rasa penasarannya membuatnya menggali, meski tanpa harapan. Namun, tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, keras, dan berkilau samar. Yang muncul adalah sebuah jam pasir kecil berwarna perak tua, retak di beberapa bagian, namun tetap memancarkan cahaya aneh. Butiran pasir di dalamnya seakan tidak jatuh, melainkan berhenti di udara. Saat ia menyentuh permukaannya, seluruh dunia membeku. Angin berhenti, daun bambu tak bergerak, bahkan suaranya sendiri tertahan di tenggorokan. Hanya Yun Feilong yang bisa bergerak di tengah keheningan yang tak wajar itu. Rasa takut bercampur kagum merayap di hatinya. Ia mengangkat jam pasir itu, dan tiba-tiba terdengar suara berat bergema dalam pikirannya, "Pewarisku, akhirnya kau datang." Feilong terjatuh, matanya melebar. "Siapa kau? Apa ini semacam teknik iblis?" Suara itu hanya tertawa, dalam dan menggema, seolah berasal dari kedalaman waktu. Tak lama, dunia kembali bergerak. Suara serangga kembali terdengar, daun jatuh melayang ke tanah. Ia terengah-engah seakan baru saja berenang di sungai yang beku. Malam pun tiba. Feilong bersembunyi di gubuknya, memandangi jam pasir itu dengan waspada. "Kalau benar ini harta langit, mengapa jatuh ke tanganku yang hina?" Gumamnya lirih. Dalam keheningan, ia mendengar lagi suara itu. "Setiap butir pasir di dalamku adalah detik kehidupan. Kau bisa menghentikan, mempercepat, atau memutar waktu, asalkan berani menanggung akibatnya." Jantung Feilong berdegup kencang. Ia menggenggam jam pasir itu lebih erat, merasakan denyut hangat menyusup ke nadinya. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi energi asing, membuatnya bisa melihat aliran roh tipis yang berputar di sekeliling. Keesokan harinya, ia mencoba kekuatan itu dengan mengangkat batu besar di belakang rumah. Ia tahu tubuhnya lemah, namun begitu ia membalik jam pasir, waktu sekitarnya melambat. Gerakan tangannya menjadi ringan, dan batu yang mustahil diangkat itu terangkat tinggi di atas kepalanya. Tatapan terkejut beberapa anak desa yang diam-diam mengintip membuatnya sadar. Ia baru saja menunjukkan sesuatu yang mustahil bagi seorang tanpa akar roh. Bisikan pun mulai menyebar bahwa Yun Feilong menyimpan rahasia. Namun bukan hanya penduduk desa yang mendengar kabar itu. Dari kejauhan, seorang pria berwajah dingin, Leng Zhaotian, menyipitkan mata. Ia adalah murid jenius dari Sekte Pedang Gunung Surya yang kebetulan melewati desa. Seorang sampah tiba-tiba mampu mengangkat batu sebesar itu? Aku akan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Yun Feilong tidak bisa tidur. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Jam pasir di tangannya berdenyut lembut, seakan menyatu dengan nadinya. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Kalau benar aku bisa mengubah waktu, maka aku akan membalik nasibku. Dari nol menjadi legenda abadi." Dan di langit, bulan tampak lebih merah dari biasanya, seakan dunia pun menyadari bahwa sesuatu yang mustahil baru saja dimulai. Fajar menyinari desa Gunung Awan, namun ketenangan pagi segera terusik. Yun Feilong melangkah keluar rumah, merasakan tubuhnya berbeda dari biasanya. Nafasnya lebih ringan, pendengarannya lebih tajam, bahkan denyut jantung orang-orang di sekitarnya samar-samar terdengar. Ia menatap jam pasir retak yang terselip di dalam bajunya. Cahaya lembut memancar samar dari benda itu, seperti menegaskan bahwa semua perubahan berasal darinya. "Apakah aku benar-benar bisa menantang takdir?" gumamnya. Belum sempat ia menenangkan diri, langkah berat mendekat. Leng Zhaotian dengan jubah murid sekte berkilau berdiri di depan rumahnya. Tatapan tajam seperti pedang menusuk langsung ke mata Feilong. "Kau, sampah desa ini. Katakan, dari mana kau mendapat kekuatan itu?" Feilong menggertakkan gigi. Semua orang di desa mendadak berkerumun, menahan napas.
Mereka tahu Leng Zhaotian adalah murid jenius yang bahkan para tetua hormati. Tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Aku tak tahu apa yang kau maksud, jawab Fei Long tenang meski tangannya mengepal di balik kain lusuh. Ia tidak mungkin mengaku soal jam pasir. Leng Zhaotian terkekeh dingin. Kalau begitu, biar pedangku yang memaksa mulutmu terbuka. Ia menghunus pedang tipis berkilau, auranya menekan semua orang di sekitar. Anak-anak desa langsung menjerit ketakutan. Para tetua hanya bisa menunduk. Namun sebelum pedang itu bergerak, waktu di mata Fei Long melambat. Ia meraih jam pasir, membaliknya, dan seketika dunia membeku kembali. Daun yang jatuh berhenti di udara, riak nafas orang-orang mengambang seperti patung hidup. Hanya Fei Long yang bisa melangkah. Dengan napas tercekat, ia mendekati Zhaotian dan menyingkirkan pedangnya sejauh beberapa langkah. Kalau aku tak gunakan ini sekarang, aku akan mati. Begitu pasir jatuh kembali, dunia bergerak. Leng Zhaotian terperangah melihat pedangnya tiba-tiba berpindah tempat. Apa? Wajahnya berubah kelam. Kerumunan desa riuh, banyak yang mengira itu trik sulap atau ilusi. Namun bagi Fei Long, satu hal jelas. Kekuatan waktu benar-benar nyata, dan ia baru saja selamat dari kematian. Zhaotian mendesis marah, matanya menyala penuh kebencian. Aku tidak akan berhenti sampai tahu rahasiamu, Yun Fei Long. Sekte Pedang Gunung Surya tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ia pun pergi meninggalkan desa dengan langkah dingin, namun ancamannya bergema lebih lama dari jejak kakinya. Fei Long jatuh terduduk, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu, sejak saat itu, dirinya bukan hanya sampah yang diremehkan, melainkan target. Malam itu, saat bulan menggantung tinggi, jam pasir di pelukannya bergetar lagi. Suara berat bergema di benaknya. Pewarisku, itu baru permulaan. Kau akan dipaksa memilih, maju dan melawan dunia, atau mundur dan lenyap. Fei Long menatap langit. Matanya penuh tekad sekaligus ketakutan. Kalau aku hanya diberi beberapa hari, maka aku akan gunakan tiap detiknya untuk meraih segalanya. Lebih baik mati sebagai legenda daripada hidup sebagai sampah. Di hutan jauh dari desa, seekor gagak hitam dengan mata merah menyala mengamati dari atas dahan. Suaranya rendah, nyaris seperti manusia berbisik. Akhirnya, pewaris waktu itu bangkit lagi. Pagi berikutnya, Yun Fei Long pergi ke hutan bambu sendirian. Ia ingin menguji sejauh mana jam pasir itu bisa membantunya. Jantungnya berdebar ketika ia melihat seekor harimau roh bercakar biru sedang mengintai dari kejauhan. Normalnya, bahkan 10 orang dewasa pun tak akan sanggup menghadapi binatang itu. Harimau itu mengaum, bulu-bulunya berdiri tegak dengan energi roh berkilat. Fei Long menggenggam jam pasir di dadanya. Kalau aku gagal kali ini, berarti semua hanya mimpi. Gumamnya lirih. Saat cakar harimau menebas, Fei Long membalik jam pasir. Seketika, dunia melambat. Gerakan cakar raksasa itu jadi setipis kabut, dan detik terasa panjang seperti menit. Fei Long melompat ke samping, menghindari serangan yang semestinya tak mungkin ia elakkan. Ia meraih batu tajam di tanah, dan dengan waktu yang diperlambat, menusuk ke leher binatang itu. Begitu jam pasir kembali normal, darah memancar, dan harimau roh itu jatuh menggelepar. Fei Long terengah-engah. Berhasil, aku benar-benar melakukannya. Tapi senyumnya segera pudar. Ia melihat butiran pasir di jam itu berkurang banyak, seolah setiap detik yang ia kendalikan membakar cadangan waktu yang terbatas. Suara berat kembali terdengar dalam benaknya. Setiap pemakaian memiliki harga. Ingat itu, pewarisku, tidak ada kekuatan tanpa korban. Belum sempat ia mencerna kata-kata itu, ranting di belakangnya patah. Dari balik pepohonan, muncul seorang gadis berwajah dingin dengan jubah hijau lembut, Mo Qingyan. Matanya bening namun penuh kehati-hatian. Aku melihatmu bertarung, katanya datar. Kau bukan hanya orang biasa tanpa akar roh. Fei Long terkejut, buru-buru menyembunyikan jam pasir ke balik kainnya. Aku hanya beruntung, harimau itu sedang lemah. Qingyan menyipitkan mata, jelas tak percaya. Namun ia tidak memaksa. Kalau kau terus bermain dengan rahasia itu, dunia luar akan mencium baunya. Desa kecil ini takkan melindungimu. Sebelum Fei Long sempat bertanya lebih jauh, suara riuh datang dari arah desa. Teriakan orang-orang bercampur tangis membuat bulu kuduknya berdiri. Ia dan Qingyan berlari kembali. Setiba di desa, pemandangan mengerikan menyambut mereka.
Beberapa penduduk terkapar tak bernyawa. Tubuh mereka keriput seolah umur mereka tersedot habis. Di udara melayang kabut hitam pekat. Dari kabut itu muncullah seorang wanita bergaun ungu tua dengan wajah cantik namun mengerikan. Matanya berkilau dingin, bibirnya tersenyum menakutkan. "Aku mencium aura purba di desa ini," bisiknya. "Seseorang menyembunyikan sesuatu yang berharga." Mo Qingyan menegang, wajahnya pucat. Madam Yuansha, nama itu membuat tubuh Fei Long bergetar. Bahkan ia yang orang desa pun tahu, Yuansha adalah pemimpin sekte bayangan yang memakan umur manusia demi hidup abadi. Tatapan Yuansha jatuh pada Fei Long, senyumnya melebar. "Ah, jadi kau yang memegang jam pasir itu." Darah Fei Long seakan berhenti mengalir. Bagaimana wanita itu tahu? Ia baru saja menemukannya kemarin, tapi rupanya benda ini memang terlalu mencolok untuk disembunyikan. Yuansha mengulurkan tangannya, kabut hitam meluncur seperti ular. Fei Long tanpa sadar meraih jam pasir, siap membaliknya lagi. Namun sebelum sempat, seekor gagak hitam tiba-tiba meluncur dari langit, sayapnya melebar, menghalangi kabut itu. Suara berat keluar dari gagak itu, berbeda dari sebelumnya. "Jangan sentuh dia, Yuansha. Pewaris ini belum siap untukmu." Yuansha tertawa keras, suaranya membuat tanah bergetar. "Hei Yu, bahkan kau pun ikut melindunginya." "Baiklah, tapi ingat, pemuda itu tak akan bisa lari dariku. Umur dan waktunya akan jadi santapan manis untukku." Dengan kabut hitam yang berputar, sosok Yuansha menghilang, meninggalkan udara dingin dan ketakutan di seluruh desa. Fei Long masih terpaku, napasnya tersengal. Ia menatap gagak hitam yang kini hinggap di batu. Mata merahnya menatap dalam. Burung itu berkata pelan, "Hari-harimu tak lagi milikmu sendiri. Dunia besar sudah menaruh mata padamu." Malam turun lebih cepat dari biasanya. Desa Gunung Awan diliputi ketegangan setelah serangan Madam Yuansha. Api unggun dinyalakan di tengah lapangan desa, wajah-wajah pucat para penduduk memantulkan cahaya yang gemetar. Yun Fei Long duduk di sisi luar, jam pasir terselip rapat di dadanya. Mo Qingyan berdiri di dekat para tetua desa, membalut luka seorang anak kecil yang selamat. Meski dingin, tangannya lembut. Sesekali ia melirik ke arah Fei Long dengan sorot mata sulit terbaca. Di sisi lain, gagak hitam bernama Hei Yu bertengger di tiang kayu. Matanya merah menyala menembus gelap malam. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya, meski mereka tahu burung itu barusan menyelamatkan desa dari kehancuran. Fei Long menggenggam lututnya, mencoba mengatur napas. Dalam hatinya, pertanyaan berulang kali menghantam. Mengapa benda ini jatuh ke tanganku? Apa maksud dari semua ini? Suara berat yang sudah akrab bergema lagi di kepalanya. Karena kau dipilih, kau adalah sisa jiwa penguasa kala. Jam pasir itu bukan benda biasa, melainkan bagian dari dirimu. Fei Long menahan napas, matanya melebar. Sisa jiwa, penguasa kala. Semua istilah itu asing, namun terasa menakutkan. Ia menoleh, seakan mencari jawaban, namun tak ada seorang pun yang menyadari suara dalam kepalanya. Tiba-tiba, Hei Yu mengepakkan sayapnya. "Kau sudah mendengarnya, bukan? Suara itu hanya bisa dipahami olehmu. Jangan pura-pura bodoh, Yun Fei Long." Penduduk desa bergidik mendengar burung itu bicara. Beberapa langsung bersujud menyangka roh leluhur turun. Mo Qingyan justru menatap Fei Long dengan lebih serius. "Jadi benar, kau bukan sekadar orang biasa." Fei Long menegakkan tubuh, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Aku tak pernah minta ini semua. Aku hanya ingin hidup tenang, bukan jadi rebutan para sekte dan iblis." Hei Yu mengeluarkan suara seperti tawa rendah. "Kalau begitu buang saja jam pasir itu, hidup kembali sebagai sampah. Biarkan Madam Yuansha menelan umurmu, dan selesai." Fei Long terdiam. Genggamannya di kain lusuh di dadanya semakin kuat. Bayangan orang-orang desa yang mati keriput sore tadi muncul lagi di benaknya. Jika ia lemah, semua akan binasa. Mo Qingyan akhirnya bicara. Suaranya dingin, tapi mengandung ketulusan. "Kalau kau menyerah sekarang, kau akan mati. Jika kau bertahan, kau mungkin akan menyeret banyak orang ke dalam bahaya. Namun hanya dengan kekuatanmu ada peluang untuk melawan." Fei Long mengangkat wajahnya, menatap api unggun. Tekad perlahan mengeras di matanya. "Kalau begitu, aku akan maju, sekalipun harus menantang seluruh dunia." Malam semakin pekat. Langit dihiasi bintang yang terasa lebih dekat dari biasanya.
Fei Long merasakan denyut jam pasir menyatu dengan detak jantungnya. Untuk pertama kalinya, ia menerima keberadaan benda itu bukan sebagai kutukan, tapi sebagai jalan baru. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, dentuman keras mengguncang tanah. Pohon-pohon berguncang, kawanan burung beterbangan panik. Seorang tetua desa berteriak, "Bencana apa lagi kali ini?" He Yu mengepakkan sayapnya, matanya bersinar lebih terang. Itu bukan Yuansha, itu sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Qingyan menggenggam kantung obat di pinggangnya. Kita harus pergi dari desa, kalau tidak, semua akan binasa. Fei Long menatap api unggun yang bergetar karena guncangan, lalu menatap wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya. Ia sadar, setiap hari sejak jam pasir ditemukan, hidupnya berubah makin jauh dari normal. "Baik," katanya pelan tapi tegas. "Mulai malam ini, aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri." Dentuman berikutnya terdengar lebih dekat dan tanah mulai retak. Dari celah tanah yang terbuka, cahaya merah darah memancar, disertai desis panjang seperti napas makhluk purba yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Tanah terus bergetar, membuat gubuk-gubuk desa runtuh satu persatu. Api unggun padam tertiup angin aneh yang berhembus dari celah tanah. Aroma darah bercampur besi memenuhi udara, menusuk hidung setiap orang. Yun Fei Long berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya menatap celah itu tanpa berkedip. Dari dalamnya muncul sepasang tangan raksasa hitam legam dengan urat merah menyala. Suara rendah bergema, berat bagaikan guntur di bawah tanah. Akhirnya, segel rapuh itu hancur. Penduduk desa menjerit ketakutan, sebagian berlarian, sebagian jatuh tersungkur. Mo Qingyan menarik lengan Fei Long. Itu Dao Zhenhuang, leluhur kuno yang disegel ribuan tahun lalu. Kalau dia bangkit, bukan hanya desa ini, dunia luar pun akan hancur. Fei Long menelan ludah. Nama itu pernah ia dengar dari cerita tua. Seorang leluhur yang menentang langit, dihukum oleh para dewa, lalu dipaksa tidur di bawah tanah dengan segel tak bisa dipecahkan. Dao Zhenhuang perlahan muncul sepenuhnya. Tubuhnya raksasa, penuh luka tua yang tetap menyala merah, namun sorot matanya memancarkan kesombongan. Ia menatap sekeliling, lalu berhenti pada Fei Long. "Hoh, jadi pewaris kala benar-benar lahir kembali. Aku bisa merasakannya dari denyut waktumu." Fei Long terkejut, mundur setapak. "Kau tahu tentang jam pasir ini?" Zhenhuang tertawa keras, suaranya membuat langit bergetar. "Tentu saja, jam pasir itu adalah bagian dari musuhku, penguasa kala. Kau hanyalah pecahan jiwa kecilnya. Berikan tubuhmu padaku, maka aku akan kembali lengkap." Ucapan itu membuat darah Fei Long membeku. Pecahan jiwa? Berikan tubuh? Semua terdengar gila, tapi tatapan rakus Zhenhuang membuatnya sadar. Ia sedang diburu sebagai wadah. Mo Qingyan menghunus jarum perak dari kantungnya, meski jelas kekuatannya tak sebanding. "Fei Long, kita harus pergi sekarang." Namun Zhenhuang mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghantam seluruh desa. Banyak orang terlempar jauh, sebagian tak bergerak lagi. Suara tulang patah dan jeritan bercampur jadi satu. Fei Long merasakan amarah membakar dadanya. Ia tak bisa lagi hanya lari. Ia membalik jam pasir di dadanya. Seketika dunia melambat, bahkan aura Zhenhuang yang raksasa terasa lebih ringan. Ia berlari menembus kabut debu, menebas dengan pedang karatan yang ia temukan di tanah. Pedang itu menembus kulit hitam Zhenhuang, memancarkan percikan darah bercahaya. Tapi hanya segores. Zhenhuang tertawa keras. "Bagus, kau memang pewaris kala, tapi kekuatanmu masih seperti bayi yang baru belajar berjalan. Lawanku dulu adalah para dewa, bocah." Butiran pasir dalam jam hampir habis. Fei Long panik. Keringat dingin mengalir. Jika ia terus memaksakan diri, apa yang akan terjadi? Apakah waktunya sendiri yang akan habis? He Yu melesat ke udara, sayapnya melebar, menutupi cahaya bulan. "Fei Long, mundur, kau belum siap menantangnya. Kalau mati sekarang, semuanya berakhir." Fei Long menggeram, tapi ia tahu gagak itu benar. Dengan sisa kekuatan, ia menarik Qingyan dan melompat mundur, menghindari hantaman telapak raksasa yang memporak-porandakan sisa desa. Mereka jatuh tersungkur di tepi hutan. Nafas Fei Long tersengal, tubuhnya gemetar, dan pasir dalam jam berputar kembali dengan sendirinya, seolah mengisi ulang.
tapi ia sadar jumlahnya semakin sedikit. Dari jauh, Zhen Huang berdiri di tengah reruntuhan desa, suaranya mengguncang bumi. Lari sejauh apapun, bocah, aku akan menemukanku, kau adalah kunci kebangkitanku. Fei Long menatap balik dengan mata penuh tekad, meski tubuhnya gemetar. Kalau aku hanya punya beberapa hari, maka aku akan gunakan setiap hari itu untuk menghancurkanmu. Dao Zhen Huang. Langit malam bergetar seolah ikut mendengar sumpahnya. Dan sejak malam itu, nama Yun Feilong mulai tercatat di alur nasib besar yang tak lagi bisa dibalikkan. Langit di atas Gunung Qingxuan tampak gelap meski matahari masih berada di puncak. Awan hitam berputar seolah mengundang petir turun. Jian Wushen menatap fenomena itu dengan napas tertahan. Ia tahu ini bukan fenomena biasa, melainkan tanda Jian, ujian petir awal yang hanya muncul bagi mereka yang mencoba menembus batas kekuatan fana menuju ranah abadi. Yishuyin berdiri di sampingnya, rambutnya berkibar tertiup angin badai. Kau yakin sudah siap? Banyak yang mati terbakar dalam tahap ini, bahkan jenius dari sekte besar pun hancur jadi abu. Jian Wushen menutup matanya sejenak lalu membukanya dengan tatapan mantap. Jika aku mati di sini, berarti aku memang tidak layak melangkah lebih jauh. Tapi jika aku berhasil, aku akan menapaki jalan yang tidak pernah dilalui siapapun. Ketika petir pertama menyambar, tubuhnya terguncang hebat. Energi yang menghantam bukan hanya panas, tetapi membawa tekanan jiwa yang bisa meretakkan kesadaran. Jian Wushen hampir jatuh berlutut, namun ia menggertakkan giginya, menyalurkan inti bayangan Dao yang ia temukan di reruntuhan kuno. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya hitam keperakan, memantulkan sebagian besar kekuatan petir. Yishuyin melotot kaget karena teknik itu bukan milik sekte manapun yang ia kenal. Apa itu? Kau menggunakan sesuatu yang bahkan tidak tercatat dalam kitab kuno. Wushen tidak menjawab. Fokusnya tertuju pada petir kedua yang lebih besar. Tubuhnya remuk seketika, darah bercucuran, tapi entah bagaimana dagingnya menutup kembali, dipaksa oleh kekuatan aneh yang mengalir dari dalam sumsum tulangnya. Ia teringat kata-kata dari roh misterius yang dulu hanya ia dengar dalam mimpi. Tubuhmu adalah wadah, pecahkan berkali-kali, maka akan lahir tubuh abadi. Ketika petir ketiga turun, suara dentumannya bergema hingga ke lembah. Banyak kultivator yang sedang bermeditasi di sekitar Gunung Qingxuan berlari keluar menatap ke arah fenomena itu. Mereka melihat seorang pemuda berlumuran darah, berdiri menantang langit dengan aura yang tidak stabil namun semakin menakutkan. Siapa dia? Bisik salah seorang murid sekte bunga hitam. Aku belum pernah melihat aura sekuat itu di ranah awal, seolah tubuhnya sengaja dipecah untuk diperkuat ulang. Yishuyin hanya bisa menggenggam erat jubahnya, menahan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus kagum, takut, atau khawatir pada Jian Wushen. Di matanya, pemuda itu bukan lagi hanya seorang pengembara biasa, tapi benih bencana yang bisa mengubah dunia. Petir keempat jatuh, namun kali ini Wushen tidak menangkis. Ia malah membuka kedua tangannya, menerima serangan itu dengan tubuh telanjang tanpa perisai. Jeritan terdengar, namun anehnya, tubuhnya tidak hancur. Sebaliknya, kulitnya mengeluarkan cahaya lembut seperti batu giok. Retakan-retakan di tubuhnya menyatu kembali hingga terlihat lebih kokoh daripada sebelumnya. Dia menelan petir itu, seru salah satu tetua sekte kecil yang menyaksikan dari jauh. Mustahil, itu bukan ujian biasa, itu semacam pelepasan belenggu dari langit. Ketika petir terakhir, yang terbesar, turun, Jian Wushen sudah tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Matanya berkilat, rambutnya berdiri seolah terbakar api petir, dan aura di tubuhnya membuat para saksi merasa ingin berlutut. Ia mengangkat tinjunya, menghantam petir tersebut, dan dentuman yang terjadi membuat seluruh lembah bergetar. Begitu cahaya mereda, Jian Wushen berdiri di tengah kawah kecil, napasnya berat namun matanya bersinar liar. Aura abadi mengalir dari tubuhnya, meski belum stabil, tapi cukup untuk membuat setiap kultivator di sekitarnya merinding. Yishuyin menatapnya lama, lalu berbisik, kau bukan lagi Jian Wushen yang kukenal. Kau sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan langit enggan menerima. Wushen hanya tersenyum samar, menatap langit yang kini kembali cerah. Kalau langit menolak, aku akan memaksa langit bertekuk lutut.
Di dasar kawah bekas sambaran petir, Jian Wuchen berdiri tegak. Tubuhnya penuh luka, namun aura yang memancar darinya membuat tanah bergetar. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan gelombang tekanan yang memaksa rumput dan pohon di sekitarnya layu seketika. Para saksi yang melihat dari kejauhan tercekat, sebagian mundur perlahan. Dia baru saja menembus ranah abadi. Dalam waktu sesingkat itu, bisik seorang tetua sekte kecil, wajahnya pucat pasi. Bahkan para jenius sekte besar membutuhkan puluhan tahun untuk melewati ujian petir pertama. Yi Shuyin melangkah mendekat dengan hati-hati. Wuchen, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau tidak hanya menantang takdir, kau merobek langit. Suaranya bergetar, tidak tahu apakah perasaan yang mendominasi adalah kagum atau takut. Wuchen menatap tangannya yang masih bergetar akibat sisa petir. Cahaya perak tipis melingkari nadi dan tulangnya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Jika dunia ini menolak, aku akan memaksanya menerima. Senyumnya samar, namun di balik itu terselip tekad yang tak tergoyahkan. Dari kejauhan, sebuah lonceng gaib berdentang. Suaranya menggema ke seluruh pegunungan, membuat banyak kultivator terperanjat. Itu adalah lonceng penanda surga, tanda bahwa telah lahir seseorang yang berhasil mengusik keseimbangan Dao. Tidak mungkin, desis seorang murid sekte bunga hitam. Lonceng itu hanya berdentang saat seorang legenda baru muncul. Tapi dia bahkan belum dikenal. Dentang lonceng membawa konsekuensi besar. Dalam hitungan hari, kabar tentang pemuda bernama Jian Wuchen yang menelan petir dan menantang langit akan menyebar ke seluruh negeri. Sekte besar, keluarga bangsawan, bahkan klan iblis pasti tertarik. Yi Shuyin merasakan hawa aneh di sekitarnya. Seseorang sedang mengawasi kita. Ia menghunus pedangnya, bersiap menghadapi ancaman. Dari balik bayangan hutan, muncul sosok berjubah hitam dengan mata yang memancarkan cahaya kehijauan. Pemuda, ucapnya dengan suara serak, kau sudah menyalakan api yang tidak bisa kau padamkan. Apa kau sadar, setiap langkahmu akan memicu badai yang menelan dunia? Wuchen menatapnya tanpa gentar. Kalau badai itu datang, biarkan datang. Aku ingin melihat apakah dunia benar-benar mampu menghancurkan satu orang. Sosok berjubah hitam itu tersenyum miring. Keberanianmu patut dipuji, tapi juga kebodohan. Ia mengangkat tangannya, dan seketika kabut hitam menyelimuti lembah. Para saksi yang tadinya bersembunyi menjerit, tubuh mereka terhisap ke dalam kegelapan, lenyap tanpa sisa. Yi Shuyin menyerang dengan kilatan pedangnya, tapi tebasannya menembus kabut tanpa hasil. Apa kau iblis dari alam bawah? Tanyanya dengan nada tercekik. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Jian Wuchen dengan mata seperti bara. Tubuhmu baru saja ditempa ulang oleh petir surga. Itu tubuh yang paling kuinginkan. Jika aku bisa merebutnya, aku akan lahir kembali dengan kekuatan yang tidak terbendung. Wuchen menghela napas, lalu mengepalkan tinjunya. Kau ingin tubuhku? Silakan coba. Tapi jangan salahkan aku kalau kau malah hancur di depanku. Ketegangan menguasai udara, kabut semakin pekat, tanah bergetar, dan burung-burung melarikan diri dari pegunungan. Pertempuran yang akan terjadi bukan sekadar duel biasa, melainkan benturan dua kekuatan yang bisa mengguncang seluruh negeri. Yi Shuyin menggertakkan giginya. Kalau kau kalah, Wuchen, dunia ini akan benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Namun Jian Wuchen justru tersenyum samar. Matanya menyala, seakan-akan api petir masih bersemayam di sana. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang layak menguasai dunia ini, manusia, iblis, atau aku sendiri. Kabut hitam menelan seluruh lembah, menghalangi cahaya matahari. Suara bisikan asing menggema di dalamnya, seakan ribuan jiwa yang terjebak sedang menjerit. Jian Wuchen berdiri tegak, tubuhnya berkilau samar oleh cahaya perak yang tersisa dari ujian petir. Sementara Yi Shuyin di sisinya memegang pedang erat-erat. Sosok berjubah hitam itu melangkah maju. Kakinya seolah tidak menyentuh tanah. Tubuhmu yang baru terbentuk, Wuchen, adalah hadiah yang langit berikan padaku. Suaranya serak, namun mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar tidak wajar. Yi Shuyin melangkah ke depan, menghalangi Wuchen. Jika kau iblis alam bawah, berarti kau sudah melanggar perjanjian ribuan tahun yang membatasi dunia ini.
Kau tidak seharusnya berada di sini. Iblis itu tertawa. Suara tawanya memecah udara seperti belati yang menusuk telinga. Perjanjian, siapa yang peduli jika langit bisa dibohongi, apalagi manusia. Ia mengibaskan tangannya, dan kabut berubah menjadi ratusan bayangan hitam yang menyerupai serigala kelaparan. Mereka melolong serempak, lalu menyerbu Wushen dan Shuyin. Dengan satu hembusan napas, Wushen melangkah maju. Tinju kanannya meledak dengan aura petir yang masih tersisa. Retaklah, ledakan terjadi. Puluhan bayangan serigala hancur berkeping-keping, tersapu oleh kilatan cahaya. Namun setiap kali satu hancur, dua bayangan baru lahir. Yishuyin ikut menebas, pedangnya mengeluarkan cahaya biru kehijauan yang membelah kabut, tapi tetap saja jumlah mereka terus bertambah. Kau tidak bisa membunuh kabutku, pemuda, teriak iblis itu. Setiap luka yang kau berikan hanya memperkuatku. Namun Jian Wushen hanya menyipitkan mata. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Petir dari ujian langit belum sepenuhnya hilang, melainkan bersemayam di sumsum tulangnya, menunggu dipanggil. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbisik lirih, jika tubuh ini wadah, maka biarlah petir menjadi isinya. Saat membuka mata kembali, seluruh tubuhnya memancarkan kilatan halus. Rambutnya berkibar, dan setiap langkah yang ia ambil meninggalkan bekas terbakar di tanah. Bayangan serigala yang mendekat pun meleleh sebelum sempat menyentuhnya. Yishuyin melotot, terpesona sekaligus takut. Kau benar-benar menggunakan tubuhmu sendiri sebagai inti petir? Sosok berjubah hitam tampak terkejut sesaat, namun segera menyeringai. Menarik, semakin layak untuk direbut. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam kabut muncul dua tangan raksasa hitam, seolah berasal dari makhluk purba yang dikurung ribuan tahun. Tangan itu menebas ke arah Wushen, menghancurkan pepohonan raksasa dalam sekali kibasan. Wushen mengangkat tinjunya, lalu menghantam balik. Dentuman mengerikan terjadi, membuat bumi terbelah dan gunung di kejauhan runtuh sebagian. Tubuh Wushen terhempas, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun bukannya goyah, ia justru tertawa lirih. Bagus, akhirnya aku bisa menguji tubuh baruku. Yishuyin berteriak, jangan main-main, ini iblis alam bawah, bukan lawan yang bisa kau hadapi dengan sembarangan. Namun Wushen tak mendengarkan, ia melangkah lagi, aura petir yang menyelimuti tubuhnya semakin tebal. Petir itu tidak hanya menyambar keluar, tetapi masuk ke dalam tinjunya, seakan-akan setiap pukulannya adalah dentuman guntur. Pertarungan berlanjut, tinju melawan tangan raksasa, petir melawan kegelapan. Suara benturan mereka terdengar hingga puluhan li, membuat para kultivator yang menyaksikan dari jauh gemetar ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, iblis berjubah hitam akhirnya mengerutkan kening. Tubuh manusia biasa tidak seharusnya bisa menahan serangan ini, kecuali kau bukan lagi manusia sepenuhnya. Wushen tersenyum samar, darah masih menetes dari sudut bibirnya. Manusia atau bukan, apa bedanya? Yang penting, aku berdiri, sementara kau hanya bersembunyi di balik kabut. Seketika, petir dari langit turun kembali, kali ini bukan sebagai ujian, melainkan terpanggil oleh Wushen sendiri. Cahaya menyelimuti tubuhnya, membuat sosoknya tampak seperti dewa muda yang baru turun ke bumi. Yishuyin menatap dengan mata lebar. Dia memanggil ulang petir surga? Itu sudah melampaui batas manusia. Iblis berjubah hitam untuk pertama kalinya tampak terancam. Tidak, ini bukan seharusnya terjadi. Dan pada saat itulah, Jian Wushen mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memanggil petir yang menari di langit. Hancurlah bersama kegelapanmu, dentuman terakhir mengguncang seluruh gunung Qingxuan, menerangi lembah dengan cahaya yang bahkan menembus kabut pekat. Dentuman petir terakhir membuat tanah bergetar, pepohonan tumbang, dan kabut hitam tercerai-berai. Cahaya menyilaukan menelan sosok berjubah hitam, seakan menghapusnya dari dunia. Para saksi yang sempat melihat dari jauh hanya bisa menutup mata, ketakutan bahwa mereka juga akan tersambar. Saat cahaya mereda, Jian Wushen berdiri di tengah kawah baru. Tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya masih menyala dengan api petir. Napasnya berat, namun auranya begitu menindas hingga udara seakan menolak bergerak di sekitarnya. Yishuyin berlari mendekat, menahan tubuhnya agar tidak tumbang.
Wushen, kau hampir mati tadi. Wushen tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. Tapi aku tidak mati. Itu cukup. Ia menatap ke tempat iblis itu lenyap. Tak ada tubuh, tak ada darah, hanya jejak kabut hitam yang perlahan memudar. Tapi nalurinya berteriak. Itu belum berakhir. Dan benar saja, dari dalam tanah terdengar suara tawa lirih. Heh, tubuhmu memang luar biasa. Tapi aku tidak butuh tubuhmu saat ini. Aku hanya butuh memastikan langit benar-benar mulai retak. Bayangan wajah berjubah hitam muncul di udara, tipis seperti asap. Aku akan kembali. Dan saat itu tiba, dunia ini akan tahu bahwa Jian Wushen bukan penyelamat, melainkan awal kehancuran. Sosok asap itu lenyap seketika, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Yishuyin menggenggam erat pedangnya, tubuhnya gemetar. Dia tidak sepenuhnya hancur, itu hanya proyeksi. Berarti tubuh aslinya masih ada, mungkin di alam bawah. Wushen mengangguk pelan. Ya, dan dia sekarang tahu namaku. Dentang lonceng penanda surga kembali terdengar, kali ini lebih keras. Dari kejauhan, cahaya keemasan menembus awan, membentuk simbol kuno di langit. Itu adalah tanda bahwa dunia baru saja menandai seorang pembawa perubahan. Ini buruk, gumam Shuyin. Sekte-sekte besar pasti sudah melihatnya. Mereka akan mencari tahu siapa kau, Wushen. Ada yang akan merekrutmu, tapi lebih banyak lagi yang akan mencoba membunuhmu. Wushen menatap langit tanpa gentar. Kalau mereka datang, biarkan mereka datang. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar berani melangkah. Namun, bahkan ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhnya masih rapuh setelah pertarungan tadi. Luka-lukanya tidak bisa sembuh hanya dengan energi biasa. Ia merasakan inti tubuhnya bergetar, seakan dipaksa menanggung beban yang terlalu besar. Yishuyin menyadari hal itu. Kita harus pergi. Ada tempat rahasia di lembah barat, sebuah gua dengan formasi kuno. Di sana, kau bisa memulihkan tubuhmu sebelum sekte-sekte besar tiba. Wushen menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kita harus cepat. Aku bisa merasakan sudah ada mata-mata dari sekte lain di sekitar sini. Benar saja, dari puncak gunung yang jauh, sepasang mata berkilat mengamati mereka. Seorang tetua berjubah biru dari sekte Xuanyan tersenyum tipis. Menarik, pemuda itu berhasil memanggil ulang petir surga. Jika dia tidak dikendalikan sejak awal, dia akan menjadi musuh terbesar sekte-sekte besar. Di sisi lain, di sebuah paviliun terapung di atas awan, seorang wanita berjubah putih dari istana Yuehan membuka matanya. Jian Wushen, nama yang akan mengguncang generasi ini. Apakah kau bintang harapan atau kutukan yang diturunkan langit? Sementara itu, di dasar laut hitam, ribuan li jauhnya, kabut pekat berkumpul, membentuk bayangan wajah iblis berjubah hitam. Dia sudah membuka jalan. Aku hanya perlu menunggu hingga tubuhnya benar-benar matang untuk kuambil. Yishuyin menggandeng tangan Wushen, setengah menyeretnya keluar dari lembah yang sudah hancur. Kau boleh sombong, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati di sini sebelum sempat membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Wushen hanya terkekeh kecil meski tubuhnya hampir roboh. Aku tidak akan mati, karena aku baru saja dilahirkan kembali. Dan dengan itu, mereka melangkah menuju lembah barat, tanpa sadar bahwa setiap sekte, setiap klan, dan bahkan setiap iblis kini telah menorehkan nama Jian Wushen di dalam hati mereka. Entah sebagai ancaman, entah sebagai harapan. Lembah barat dipenuhi kabut alami yang dingin dan lembab. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, akar-akar mereka menembus tanah seperti naga yang tertidur. Yishuyin menuntun Jian Wushen dengan hati-hati, memastikan tidak ada mata-mata yang mengikuti. Setelah berjalan jauh, mereka tiba di depan sebuah tebing batu. Dari luar terlihat biasa, hanya dinding karang kelabu. Namun Shuyin mengangkat pedangnya dan menggambar formasi kuno di udara. Garis cahaya biru terbentuk, lalu masuk ke dalam batu. Tebing itu bergetar, dan sebuah celah terbuka, memperlihatkan pintu gua yang berlapis kabut perak. Ini adalah Gua Tianluo, tempat yang hanya diketahui oleh keluargaku, ujar Shuyin pelan. Formasi di dalamnya bisa menyembunyikan kita dari mata para sekte besar. Tapi sekali masuk,
Kita tidak boleh sembarangan mengganggu aliran energi di sana. Wushen menatap gua itu, merasakan hawa kuno yang keluar darinya. Energinya berbeda, seperti bukan milik dunia ini. Mereka masuk perlahan. Begitu melangkah ke dalam, cahaya di dinding gua menyala dengan sendirinya, membentuk pola bintang yang berputar. Suara air gemericik terdengar, seolah ada sungai kecil yang mengalir di kedalaman. Wushen duduk bersila di tengah ruangan pertama, mengatur napas. Luka di tubuhnya terbuka lagi, darah menetes ke lantai batu. Namun anehnya, lantai itu menyerap darahnya, lalu memancarkan cahaya merah samar. Yi Shuyin terperanjat. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Gua ini merespons tubuhmu. Wushen merasakan energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya menutup lebih cepat dan inti tubuhnya yang bergetar perlahan stabil. Tapi bersamaan dengan itu, ia mendengar suara samar di dalam kepalanya. Wadah ditemukan, warisan terikat, pilih jalanmu. Matanya bergetar dan tiba-tiba ia melihat ilusi. Langit dipenuhi pecahan bintang, gunung-gunung runtuh, lautan mendidih. Di tengah kekacauan itu, berdiri sosok berjubah perak dengan wajah yang mirip dirinya sendiri, namun lebih tua dan penuh wibawa. Sosok itu menatapnya. Aku adalah Xuanyin, penguasa bintang yang terkubur dalam waktu. Tubuhmu adalah kunci kebangkitanku. Apakah kau siap menanggung beban yang akan menghancurkan dunia atau menolaknya dan lenyap tanpa jejak? Wushen terdiam. Hatinya berkecamuk, namun matanya tidak gentar. Jika jalan ini memang jalanku, maka biarkan aku melangkah. Dunia boleh hancur, tapi aku akan tetap berdiri. Sosok itu tersenyum samar, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada Wushen. Mulai hari ini, tubuhmu bukan hanya milikmu. Kau adalah wadah dari warisan Xuanyin. Cahaya perak meledak dari tubuh Wushen. Yi Shuyin menjerit, berusaha mendekat, tapi formasi bintang di dinding gua mendorongnya mundur. Tubuh Wushen bergetar hebat, tulangnya berderak seperti retak lalu menyatu kembali. Di belakangnya muncul bayangan raksasa berbentuk humanoid, terbuat dari cahaya perak dengan mata yang bersinar menembus kegelapan gua. Yi Shuyin menatap dengan mata melebar. Itu bukan sekadar warisan. Itu entitas yang menolak mati. Sementara itu, di luar gua, jauh di langit, para tetua sekte besar merasakan guncangan energi. Seorang tetua dari sekte Xuanyin menatap ke arah barat dengan wajah muram. Energi ini, itu bukan sesuatu yang boleh eksis di dunia fana. Apakah seseorang baru saja membuka warisan kuno? Di istana Yuehan, wanita berjubah putih yang sebelumnya memantau langit menggenggam erat kipasnya. Jian Wushen, kau benar-benar berani. Kau tidak hanya menantang langit, kau juga mencuri warisan yang terkunci ribuan tahun. Sementara di Laut Hitam jauh di selatan, iblis berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bagus. Biarkan tubuhmu menanggung beban itu, Wushen. Karena semakin kuat kau menjadi, semakin manis tubuhmu ketika akhirnya kuambil. Di dalam gua, Wushen membuka matanya. Cahaya perak masih berputar di tubuhnya, dan tatapannya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Aku bukan lagi Jian Wushen yang lama. Aku adalah awal dari sesuatu yang bahkan langit tak mampu kendalikan. Langit malam di sekitar Danau Xuanyin bergetar hebat, seolah ada entitas purba yang terbangun. Riak airnya memantulkan cahaya merah tua, dan di tengah-tengahnya berdiri Wuliang dengan napas berat, wajahnya pucat, tapi matanya dipenuhi kilatan tajam yang membuat udara terasa berat. Dari balik kabut muncul 3 sosok berjubah hitam, wajah mereka tertutup topeng perunggu berukir simbol-simbol kuno. Mereka adalah utusan bayangan kuno, entitas misterius yang bahkan para tetua sekte enggan menyebut namanya. Suara mereka bergema seperti bisikan dari neraka, keturunan tertutup takdir, akhirnya kami menemukannya. Wuliang merasakan dadanya terhimpit, seakan roh mereka menekan jantungnya. Namun pada saat yang sama, ukiran giok pemberian Yiruo di tangannya bergetar, memancarkan cahaya samar yang menangkis sebagian tekanan itu. Wuliang menyadari benda itu bukan sekadar pemberian biasa. Di kejauhan, Yiruo berusaha berlari menuju Wuliang,
Tapi semacam penghalang tak terlihat mencegahnya masuk. Tangannya menabrak dinding udara berlapis mantra, membuat telapak tangannya berdarah. "Wuliang, hati-hati, mereka bukan manusia biasa," teriaknya dengan mata penuh cemas. Salah satu utusan bayangan melangkah maju. Dari jubahnya merembes kabut hitam yang berubah menjadi rantai bayangan, berusaha melilit tubuh Wuliang. Rantai itu berisi suara-suara jeritan ribuan jiwa, membuat kepala Wuliang hampir pecah. Namun seketika, teknik Dao retakan kosong yang ia latih beberapa waktu terakhir bangkit secara spontan. Dari dalam tubuhnya muncul gelombang halus yang merobek udara, membuat rantai bayangan itu terpotong menjadi serpihan kabut hitam yang langsung menguap. Anak ini ternyata mampu menolak belenggu roh. Tak heran mereka menginginkan kepalanya, bisik utusan kedua dengan nada datar. Ia mengangkat tangannya, menurunkan hujan tetesan hitam yang saat menyentuh tanah langsung menggerogoti bebatuan menjadi abu. Wuliang mengertakkan gigi. Tubuhnya sudah kelelahan, tapi perasaan aneh dalam darahnya semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang sedang terbangun, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Dia mengingat kata-kata Bizen. Kekuatan yang kau miliki bukanlah warisan, melainkan sesuatu yang diciptakan ulang oleh takdir. Saat hujan hitam itu hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba sosok mungil meloncat dari balik kabut. Itu adalah Guotan, murid kecil yang selama ini dianggap penggembira sekte. Tapi malam ini, matanya berkilau dengan simbol kuno. Dengan satu teriakan, ia melepaskan jaring cahaya berlapis mantra, menahan hujan racun itu sebelum mencapai Wuliang. "Wu Shixiong, jangan menyerah, kau bukan sendirian," teriak Guotan dengan suara bergetar, tapi tubuhnya tetap tegak menahan tekanan yang jauh di luar batasnya. Wuliang merasakan hatinya bergetar. Untuk pertama kali sejak kejatuhannya, ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada orang-orang yang percaya padanya, bahkan rela mengorbankan diri. Mata Wuliang berubah merah keemasan, napasnya melambat, dan detak jantungnya memukul keras. Dari pusarannya muncul gelombang energi murni yang membelah kabut hitam, memaksa ketiga utusan mundur setapak. "Jika kalian ingin kepalaku, datanglah dan rebut dengan darah kalian sendiri." Suara itu bergema di seluruh danau, bahkan menggetarkan kabut malam. Yiruo yang berada di luar penghalang menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia bisa merasakan bahwa Wuliang sedang berada di ambang batas yang sangat berbahaya, antara runtuh atau menembus lapisan baru. Utusan ketiga menunduk sedikit, suaranya seperti gemuruh guntur. Menarik, dalam hitungan hari saja, bocah ini sudah menginjakkan kakinya pada jalan yang seharusnya mustahil. Tapi, bisakah kau menanggung harga yang akan datang? Tubuh Wuliang bergetar keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi cahaya dalam matanya semakin tegas. Di hadapannya, jalan menuju takdir terbelah dua. Satu sisi kehancuran, satu sisi legenda abadi. Dan malam itu, Danau Shuanyin menyaksikan langkah pertama seorang murid buangan menuju pertempuran yang akan mengubah wajah dunia. Pagi setelah pertarungan di Danau Shuanyin, kabut tebal masih belum sepenuhnya sirna. Tubuh Wuliang terbaring di atas bebatuan basah, napasnya berat, seluruh tubuhnya penuh luka dan lebam. Namun matanya tetap terbuka, menatap langit pucat yang seperti masih menyimpan bayangan tiga utusan bayangan kuno. Yiruo berhasil menembus penghalang setelah energi para utusan menghilang. Ia berlari ke sisi Wuliang, wajahnya penuh kecemasan. "Wuliang, kau masih hidup?" Ia menggenggam tangan Wuliang yang dingin, seolah takut kehilangan kehangatan terakhirnya. Wuliang mengangguk lemah, lalu tersenyum tipis. "Masih, tapi aku tahu ini baru permulaan." Suaranya parau, namun setiap kata penuh tekad. Di belakang mereka, Guotan jatuh terduduk. Jaring mantranya hancur, darah menetes dari telinganya, tapi bocah itu tetap tersenyum. "Shixiong, aku berhasil menahan mereka sebentar, kan?" Matanya mulai terpejam karena kelelahan. Wuliang menoleh menatap Guotan dengan rasa bersalah. "Kau lebih dari berhasil, Guotan. Kau penyelamatku." Tiba-tiba, tanah di sekitar Danau Shuanyin bergetar. Dari kedalaman danau, muncul cahaya hijau pucat yang menyelimuti air. Sebuah simbol berbentuk mata purba perlahan terukir di permukaan danau.
Yi Ruo mundur setapak dengan wajah pucat. Itu, segel Xuanyin. Legenda mengatakan segel itu hanya akan bangkit bila garis takdir dunia terguncang. Wu Liang merasakan darahnya bergetar hebat, seolah segel itu merespons keberadaannya. Suara samar muncul di telinganya, suara tua namun penuh wibawa. Pewaris dari luar takdir, saat tubuhmu hancur, jalurmu akan terbuka. Datanglah dan raih rahasia Xuanyin. Seketika tubuh Wu Liang terseret oleh cahaya hijau itu masuk ke dalam pusaran danau. Yi Ruo berusaha meraih tangannya, namun hanya bisa menggenggam udara kosong. Guo Tan, meski lemah, mencoba bangkit, namun cahaya sudah menelan Wu Liang sepenuhnya. Dalam sekejap, Wu Liang terlempar ke dalam ruang lain. Sebuah dunia penuh reruntuhan kuno, dengan pilar-pilar berukir naga retak dan langit yang remuk seperti cermin pecah. Di tengah reruntuhan, berdiri sebuah altar dengan api hijau yang membakar tanpa henti. Wu Liang berjalan terpincang menuju altar itu. Di sana, ia melihat bayangan samar seorang pria berjubah putih panjang. Rambutnya tergerai, wajahnya kabur, namun auranya tak terbayangkan. "Kau datang, terlalu cepat," suara bayangan itu bergema. "Siapa kau?" tanya Wu Liang, suaranya penuh kewaspadaan. Bayangan itu tersenyum samar. "Aku adalah Xuanyang Zhenjun, penjaga terakhir warisan Xuanyin. Aku menunggu mereka yang bisa menantang takdir, dan kau telah memaksakan jalur yang bahkan surga ingin hapus." Wu Liang terdiam, dada sesak. Nama itu asing, namun terasa berat seolah pernah ia dengar dalam mimpi. Xuanyang Zhenjun mengangkat tangannya, api hijau berputar mengelilingi Wu Liang. "Namun untuk menerima rahasia ini, kau harus mengorbankan sesuatu. Bukan darah, bukan jiwa, melainkan ingatan." Wu Liang tersentak. "Ingatan?" "Benar," lanjut Xuanyang Zhenjun. "Untuk melangkah di jalan abadi, dalam hitungan hari, kau harus meninggalkan masa lalu yang mengikatmu. Nama, luka, bahkan orang-orang yang kau sayangi, semua akan kabur, agar kau menjadi wadah murni bagi Dao." Wu Liang menggertakkan giginya. Ingatan tentang ayahnya, tentang hinaan sekte, tentang Yi Ruo yang selalu memperhatikannya, tentang Guo Tan yang rela berdarah untuknya, semuanya terlintas di kepalanya. Tangannya mengepal. "Jika aku menyerahkan ingatanku, maka aku tidak lagi Wu Liang. Aku hanya boneka Dao." Xuanyang Zhenjun menatapnya dalam diam, lalu bertanya, "Apakah kau lebih memilih mempertahankan ingatan fana itu, meski berarti jalanmu akan jauh lebih berat dan penuh penderitaan?" Wu Liang berdiri tegak meski tubuhnya masih penuh luka. "Ya, karena tanpa ingatan itu, aku tak punya alasan untuk menjadi legenda abadi." Sejenak altar itu bergetar, seolah dunia itu kagum pada jawabannya. Api hijau tiba-tiba meledak, menyelimuti Wu Liang tanpa membakar tubuhnya. Xuanyang Zhenjun tersenyum tipis. "Baiklah, maka kau akan berjalan di jalan paling berbahaya. Bocah, ingatlah, setiap ingatan yang kau pertahankan akan menjadi pedang yang bisa melawan langit itu sendiri." Tubuh Wu Liang bergetar hebat. Dari pusarannya muncul jalur bercahaya baru yang langsung membelah 3 lapisan energi dalam dirinya. Suatu kekuatan baru lahir, namun bersamanya juga datang rasa sakit yang membuatnya berteriak keras hingga langit retak. Di luar sana, di dunia nyata, Yi Ruo dan Guo Tan melihat danau Xuanyin mendidih, memancarkan cahaya hijau ke seluruh langit. Semua sekte di 5 wilayah mulai menoleh ke arah cahaya itu. Sebuah tanda jelas telah muncul. Lahirnya sesuatu yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Cahaya hijau yang meledak dari danau Xuanyin menjulang menembus langit bagai tombak raksasa yang menusuk awan. Dalam sekejap, tidak hanya 5 wilayah, bahkan sekte-sekte besar di tanah jauh pun merasakan getarannya. Para tetua yang tengah bermeditasi mendadak terbangun, wajah mereka berubah pucat. Di sekte Dao Celestial, seorang tetua berjanggut perak membuka matanya yang berkilau bintang. "Segel Xuanyin, bangkit? Mustahil. Segel itu seharusnya terkunci 1000 tahun lagi." Suaranya membuat seluruh ruang meditasi bergetar. Sementara di lembah 1000 racun, seorang wanita berjubah ungu gelap memegang gukin hitamnya, jemarinya bergetar hingga senarnya patah. Energi itu tak mungkin. Jika benar seseorang membangunkan segel itu, maka dia membawa takdir yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia.
Tidak hanya sekte besar, bahkan klan-klan kuno yang tersembunyi pun menoleh ke arah cahaya hijau. Semua sadar, ada sosok baru yang akan mengguncang keseimbangan dunia. Di sisi lain, Wu Liang masih berada di dalam ruang rahasia segel Xuanyin. Tubuhnya bergetar, rasa sakit luar biasa menjalari setiap urat, namun matanya bersinar emas kehijauan. Energi baru menyatu ke dalam nadinya, membentuk pola aneh seperti jalur bintang retak. Xuanyang Zhenjun berdiri di hadapannya, bayangannya semakin memudar. Kau menolak jalan mudah dan memilih menanggung segalanya. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan diperhatikan langit dan bumi. Ingatlah, setiap kekuatan yang kau pakai akan menarik bencana baru. Wu Liang terengah, namun menatap bayangan itu dengan penuh tekad. Biarpun langit menolak, aku akan tetap berjalan. Xuanyang Zhenjun tersenyum samar. Itu yang membuatmu berbeda. Lalu bayangannya lenyap, meninggalkan Wu Liang sendirian di altar yang perlahan runtuh. Sekejap kemudian tubuh Wu Liang terdorong keluar, terlempar kembali ke permukaan danau Xuanyin. Ia jatuh ke pelukan Yi Ruo yang masih menunggu dengan cemas. Guo Tan, meski lemah, menatapnya dengan mata berbinar. Shixiong, kau berbeda. Wu Liang berdiri perlahan. Aura di sekelilingnya begitu mencekam, seperti gabungan api dan angin, bercampur dengan suara bisikan samar. Bahkan Yi Ruo harus mundur selangkah karena tekanannya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari langit, belasan cahaya berjatuhan, masing-masing membawa bendera sekte berbeda. Mereka adalah perwakilan sekte besar yang langsung datang setelah melihat cahaya Xuanyin. Seorang pemuda berjubah emas dari paviliun Cakrawala Agung melangkah maju, senyum meremehkan menghiasi wajahnya. Jadi, kau yang membangunkan segel Xuanyin? Menarik. Dengan kekuatanmu yang setengah matang, kau pikir bisa mempertahankannya? Yi Ruo meraih lengan Wu Liang, wajahnya cemas. Mereka semua datang untuk merebut kekuatan Xuanyin. Guo Tan menelan ludah, tubuhnya bergetar. Shixiong, kita harus pergi. Kalau tidak, mereka akan membunuhmu. Wu Liang menghela napas panjang. Ia menatap para kultivator dari sekte-sekte besar, lalu menunduk menatap refleksinya di air danau. Matanya berkilat tegas. Pergi? Tidak. Jika aku lari sekarang, aku akan selamanya diburu seperti tikus. Lebih baik, aku mengukir jalanku di hadapan mereka. Pemuda berjubah emas tertawa keras. Bagus, aku suka keberanianmu. Tapi sayang, keberanian saja tak cukup. Ia mengangkat tangannya, membentuk tombak cahaya yang berputar di udara. Sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba tanah di sekitar danau Xuanyin bergetar lagi. Dari dasar danau muncul naga hijau transparan. Tubuhnya sebesar gunung, matanya menyala seperti zamrud. Naga itu meraung, membuat semua kultivator gemetar. Wu Liang menatap naga itu dengan mata terbelalak. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Naga itu menundukkan kepalanya, seolah hanya kepada Wu Liang ia memberikan pengakuan. Para kultivator sekte besar terpaku. Wajah mereka berubah dari angkuh menjadi serius. Salah satu tetua berbisik ketakutan. Naga penjaga Xuanyin, ia memilih tuannya? Mustahil. Seorang buangan sekte kecil? Wu Liang menggenggam giok pemberian Yi Ruo yang masih memancarkan cahaya samar. Dalam hatinya, ia tahu, malam ini hidupnya benar-benar berubah. Sekarang bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal apakah ia bisa menjadi legenda yang ditakdirkan atau terbakar habis oleh dunia yang menentangnya. Raungan naga hijau menggema ke seluruh langit, menggetarkan tanah dan membuat permukaan danau Xuanyin pecah jadi ribuan pusaran. Para kultivator dari sekte besar langsung menyiapkan formasi, aura mereka memancar bagai dinding pegunungan. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan keberadaan naga penjaga itu. Wu Liang berdiri di tepi danau, tubuhnya masih penuh luka, tapi matanya bersinar dengan ketegasan. Dia bisa merasakan napas naga itu berpadu dengan denyut nadinya, seolah keduanya memiliki ikatan yang melampaui kata-kata. Kau memilihku, tapi itu berarti aku harus siap menghadapi dunia, gumamnya pelan. Pemuda berjubah emas dari paviliun Cakrawala Agung melangkah maju, tombak cahaya di tangannya bergetar. Naga Xuanyin adalah warisan kuno. Mana mungkin ia mengakui sampah sekte buangan, hanya sekte besar yang layak menguasainya.
ia menancapkan tombaknya ke tanah, memanggil formasi petir raksasa yang melingkupi langit. Petir itu menyambar lurus ke arah Wu Liang. Namun, sebelum mencapai tubuhnya, naga hijau melingkarkan tubuhnya di atas Wu Liang, menelan sambaran itu seolah hanya percikan api. Murid-murid sekte besar bergidik. Dia benar-benar dilindungi naga itu, berarti Xuanyin sudah mengikat takdirnya dengannya. Yeruo menatap Wu Liang dengan mata berkaca-kaca. Wu Liang, sekarang kau bukan lagi orang biasa. Kau adalah pusat dari badai dunia ini. Guotan yang berdiri di sampingnya menggertakkan gigi. Meski tubuhnya masih lemah, ia berdiri tegak. Kalau semua orang ingin menjatuhkan Shixiong, aku akan berdiri lebih dulu. Tiba-tiba, seorang wanita dari lembah seribu racun melangkah maju. Wajahnya cantik bak bunga musim semi, tapi auranya dingin mematikan. Dari tangannya keluar kabut ungu pekat yang mengandung racun mematikan. Kalau naga itu tidak bisa kita rebut, maka kita harus membunuh bocah itu sebelum ikatannya menguat. Wu Liang menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, kali ini bukan sekadar duel. Ini adalah pertempuran melawan dunia. Dalam sekejap, jalur bintang retak di dalam tubuhnya menyala. Aura baru meledak, menyalakan riak api hijau di permukaan danau. Naga Xuanyin ikut meraung, dan tubuhnya berubah menjadi sinar murni yang menyatu dengan tubuh Wu Liang. Dalam sekejap, Wu Liang berdiri dengan siluet naga hijau melingkar di belakangnya. Mata para tetua sekte besar melebar. Dia sudah mulai menyatu dengan naga itu. Pertempuran pun pecah. Tombak cahaya, hujan racun, dan formasi pedang dari berbagai sekte melesat ke arah Wu Liang. Tapi dengan setiap ayunan tangannya, naga hijau melepaskan gelombang energi yang memecah serangan itu. Murid-murid sekte kecil yang berada di sekitar danau hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Itu kekuatan dewa. Wu Liang melompat ke tengah langit, suaranya bergema lantang. Kalian ingin naga ini? Maka pertama-tama lewati aku. Dengan sekali pukulan, ia memanggil gelombang energi naga yang menghantam 3 murid pavilion Cakrawala Agung sekaligus, membuat mereka terpental dan muntah darah. Namun sekte-sekte besar tidak mundur. Mereka tahu bila Wu Liang benar-benar berhasil menyatu dengan naga Xuanyin, maka dia akan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Seorang tetua berjanggut putih dari sekte Dao Celestial melambaikan tangannya. Jangan biarkan ikatan itu sempurna, gunakan formasi langit tertutup, bunuh bocah itu di sini juga. Langit mendadak gelap, ratusan simbol kuno muncul membentuk jaring raksasa yang turun menekan tubuh Wu Liang. Naga hijau meraung keras, berusaha menahan, tapi jaring itu dibuat khusus untuk menundukkan makhluk purba. Wu Liang berteriak keras, tubuhnya retak dari dalam, darah menyembur, namun matanya tetap tajam. Kalau langit ingin mengurungku, aku akan robek langit itu sendiri. Dari jalur bintang retak di dalam tubuhnya, cahaya keemasan muncul, bercampur dengan api hijau naga Xuanyin. Tenaga itu membentuk ledakan yang mengguncang danau, memecahkan simbol jaring satu persatu. Para tetua sekte besar terperanjat. Tak mungkin. Dia bahkan bisa melawan formasi tingkat langit. Bocah itu benar-benar monster. Wu Liang berdiri di tengah reruntuhan cahaya, siluet naga hijau makin jelas di belakangnya. Dengan suara yang dalam dan bergetar, ia berkata, "Mulai hari ini, Wu Liang bukan lagi murid buangan. Aku adalah pemegang naga Xuanyin. Dan siapapun yang ingin mengambilnya harus siap menyerahkan nyawa." Raungan naga menggema, membelah langit malam menjadi 2. Semua yang hadir tahu, sejak saat itu, dunia kultivasi tak akan pernah sama lagi. Langit di atas danau Xuanyin pecah seperti kaca, dihantam palu raksasa. Kilatan hijau dari naga Xuanyin bercampur dengan aura sekte-sekte besar yang menekan tanpa ampun. Dunia seakan menahan napas, menunggu hasil dari bentrokan yang akan mengubah arah sejarah. Wu Liang berdiri di udara, siluet naga hijau menjulang di belakangnya. Darah menetes dari sudut bibirnya, tubuhnya penuh luka, namun aura yang ia pancarkan membuat ratusan kultivator gemetar. Ia tampak seperti sosok yang lahir bukan untuk tunduk, tapi untuk menantang segalanya. Tetua berjanggut putih dari sekte Dao Celestial mengangkat tongkat jadenya. "Bocah, kekuatan naga Xuanyin bukan milikmu. Kau hanyalah kebetulan yang tidak pantas. Kami akan menghapusmu sebelum bencana lebih besar datang." Formasi langit tertutup,
kembali diaktifkan. Kali ini dengan kekuatan penuh. Ratusan simbol kuno menyala, membentuk penjara langit yang menutup semua arah. Murid-murid sekte kecil yang menonton dari jauh langsung berteriak panik. Wu Shixiong, lari! Yiruo meneteskan air mata, tangannya gemetar memegangi giok yang pernah ia berikan pada Wuliang. Dia tidak bisa lari, dia tidak pernah lari. Guotan berdiri meski tubuhnya goyah, wajahnya penuh darah. Shixiong, tunjukkan pada mereka siapa kau sebenarnya. Wuliang menutup matanya. Dalam kegelapan pikirannya, suara Xuan yang Zhenjun bergema samar. Setiap ingatan yang kau jaga akan menjadi pedangmu. Ia teringat masa-masa dipandang rendah, ayahnya yang mati membela nama keluarganya, hinaan sekte, tawa tulus Yiruo, dan keberanian polos Guotan. Semua itu berputar, mengalir ke jalur bintang retak di tubuhnya. Ketika ia membuka mata, cahaya keemasan bersinar deras dari pupilnya. Kalian ingin menghapusku? Maka aku akan membuat dunia mengingat namaku selamanya. Dengan teriakan keras, Wuliang menyatu sepenuhnya dengan naga Xuanyin. Tubuhnya diselimuti sisik hijau bercahaya, dan di belakangnya muncul bayangan naga sepanjang ribuan meter. Formasi langit tertutup, turun menekan. Wuliang mengangkat tinjunya, naga di belakangnya mengikuti, lalu menghantam formasi itu dengan pukulan gabungan. Ledakan cahaya membutakan mata semua orang. Suara retakan terdengar, diikuti gemuruh yang menggetarkan bumi. Formasi kuno yang dianggap tak bisa dipatahkan. Pecah berkeping-keping, para tetua sekte besar terpental, beberapa bahkan muntah darah. Pemuda berjubah emas dari paviliun Cakrawala Agung yang sempat meremehkan, Wuliang jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, seorang buangan sekte kecil menghancurkan formasi langit. Wuliang melangkah maju, tiap langkahnya meninggalkan jejak naga di udara. Kalian ingin naga Xuanyin? Kalian ingin kepalaku? Datanglah. Ia mengibaskan tangannya. Gelombang energi naga menyapu puluhan kultivator, membuat mereka terhempas keluar danau Xuanyin. Air danau mendidih menciptakan badai raksasa. Namun Wuliang tahu tubuhnya hampir mencapai batas. Luka-luka di dalam merobek urat nadinya, darahnya terus menetes. Tapi ia tetap berdiri, karena harga dirinya tidak bisa ia biarkan diinjak. Tetua sekte, Dao Celestial berteriak dengan amarah bercampur ketakutan. Monster, kau akan membawa kehancuran bagi dunia. Wuliang tersenyum samar, matanya tajam seperti pedang. Kalau dunia tidak sanggup menanggungku, maka aku akan menciptakan dunia yang bisa. Dengan raungan terakhir naga Xuanyin, cahaya hijau membumbung ke langit, menembus awan, menyebarkan getaran ke seluruh daratan kultivasi. Semua yang menyaksikan tahu sejarah baru sedang ditulis. Ketika cahaya itu mereda, para sekte besar mundur dengan ketakutan. Mereka tidak berhasil menundukkan Wuliang. Sebaliknya, mereka meninggalkan danau Xuanyin dengan rasa malu dan dendam yang membara. Wuliang jatuh berlutut, tubuhnya hampir roboh. Yiruo berlari menahannya, air matanya jatuh ke pipinya. Guotan pun bersandar pada bahunya, tertawa kecil meski tubuhnya penuh luka. Di kejauhan, naga Xuanyin melayang tinggi di langit, lalu lenyap menjadi cahaya yang masuk ke dalam tubuh Wuliang. Ikatan itu telah sempurna. Hari itu, nama Wuliang mulai bergaung. Dari buangan sekte kecil, ia kini menjadi pemegang naga Xuanyin, sosok yang dalam hitungan hari melompat ke jalan menuju legenda abadi. Dan seluruh dunia kultivasi, entah suka atau tidak, harus bersiap menghadapi badai yang dibawanya.